Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Ya, terdengar, oke, Pak. kita mulai ya. Kita mulai meskipun ini baru berapa ini baru 18 kita mulailah. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang validitas ya, makna dari validitas dan kemudian ada beberapa teknik untuk menguji validitas. Betul? Sampai di situ? Halo? Atau sampai di mana? Sampai di mana kita pertemuan minggu yang lalu? Betul, Bapak. Sampai pengujian validitas ya. Nah, ini contoh komputasi, ya, komputasi validitas atau validasi dan reliabilitas perilaku diet. Perilaku diet, ini ada dua variabel sebetulnya, yaitu kepercayaan diri dan perilaku diet. Nah, alat ukur perilaku diet itu terdiri dari 18 item yang secara teoritis memiliki tiga aspek yang membentuk atau yang memunculkan perilaku diet, yaitu frekuensi atau lamanya berlangsung, dan intensitas. Yang 18 item itu dibagi item-itemnya secara merata di tiga aspek ini, di mana item pertama, kedua, ketiga itu sudah menjangkau ketiga aspek itu. Ya, materinya tayangan saya kelihatan ya. Halo, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Materinya kita menggunakan ini ya. Tampaknya ini belum saya kirim ke Anda ya. Jadi saya kirim aja ke Mbak Rahmawati, kemudian Mbak Rahmawati membagi ke teman-teman lain ya. Ini sudah diinput dalam program SPSS ya. Itu sudah saya bagi kepada Mbak Rahmawati. Silahkan dibagi ke teman-teman yang lain.
Judulnya adalah Kebdirdat. Jadi ini adalah data tentang kepercayaan diri. Data tentang kepercayaan diri. Dan perilaku diri. Nah, uji cobanya itu sudah kelihatan? Udah, Pak. Ya. Uji cobanya pada 40 subjek, ya. 40 subjek. X ini adalah tentang kepercayaan diri. X1 sampai X20. Ke kanan itu ada X20, ya. Kemudian X21, 22, 23, 24 itu adalah berbeda. Bisa kita lihat di variabel view-nya. Variabel view, oh tidak siap di nama ya. Ya, 21 itu adalah variabel yang berbeda. Kemudian Y1 sampai Y20, Y1 sampai Y20, 18, ya 18, itu adalah tentang perilaku diet, di mana kita sudah mengetahui bahwa perilaku diet itu memiliki tiga komponen yaitu frekuensi, lamanya berlangsung atau durasi, dan intensitas. Kita semua sudah tahu bagaimana cara menghitung validitas itemnya ya, atau sebetulnya itu bukan validitas item, tapi daya beda item. Nanti setelah ini kita bicarakan tentang daya beda. Nah, kita mengujinya adalah dengan analyze, kemudian scale, kita tarik ke kanan, reliability analysis, kemudian kita masukkan Y1 sampai Y18. Ya. Y1 sampai Y18 kita masukkan ke kanan untuk dianalisis. 18. Kita pindah ke kanan. Ya. Kemudian, bentar saya nyari kertas dulu untuk saya catatnya. Oh, saya nggak bawa kertas. Di 1 sampai I18, kemudian di statistik itu kita centang scale if item deleted ini ya. Inilah yang disebut dengan koreksi dari path hole, di mana skor item mestinya tidak masuk di dalam skor total yang akan dikorelasikan. Kemudian kita klik continue, kemudian kita beri nama, ya label dari skala itu adalah skala perilaku diet. Ini nama skalanya, ya. Kemudian kita klik OK, dan kita lihat minggu yang lalu sudah saya katakan bahwa batasnya itu adalah 0,3. Mengapa 0,3? Karena 0,3 itu kalau dikuadratkan, kita akan memperoleh koefisien determinasi 0,3 dikuadratkan itu adalah 0,09. Berarti 9%. Ya. Nah, kita lihat manakah yang di bawah 0,3. Yang di bawah 0,3 adalah Y8, kemudian ya Y8 itu 0,111, kemudian Y12, kemudian sudah selesai ya. Ada lihat sekarang ini dengan 18 item koefisien reliabilitasnya adalah 0,881. 0,881. Dan kalau Y8 ini ya, kalau Y8 ini kita hapus, kita tidak libatkan, koefisien reliabilitasnya menjadi 0,89. Jadi ada kenaikan. Ada kenaikan, ya. Kita lihat di kolom ini adalah
Cronbach alpha if item deleted. Jadi ketika item ini dihapus, reliabilitasnya akan naik menjadi 0,89 dari 0,881. Kemudian Y12 itu 0,257. Kalau item 12 ini juga dihapus, reliabilitasnya akan naik menjadi 0,886. Sedikit naik, ya, sedikit naik. Tapi kan sebuah skala itu tidak perlu banyak jumlah itemnya. Jadi dengan mengurangi Y8 dan Y12, itu akan lebih sederhana skalanya. Dan kita lihat di konsepnya, Y8 itu di durasi, ya, di komponen durasi 88, dan Y12 itu di komponen intensitas. Jadi pada komponen yang berbeda. Maka tidak ada masalah kalau itu dihapus. Toh masih ada item-item yang lain. Maka kita lanjutkan, ya, analisis putaran yang kedua. Analisis putaran yang kedua, kita menghilangkan kita kembalikan ke kiri untuk tidak dianalisis, tidak dilibatkan dalam analisis, ya. Y8 dan Y12 sudah kembali ke kiri. Maka kita klik OK. Sekarang kita lihat, ya, reliabilitasnya naik menjadi 0,898. Dulunya adalah 0,881. Jadi naik, ya, ada kenaikan. Dan kita lihat dari 16 item yang tersisa, ternyata, oh ini ya, di bawahnya ya. Dari 16 item yang tersisa, ternyata semua sudah di atas 0,3. Dengan demikian, dari 18 item skala yang dibuat, terdapat 16 item yang valid atau yang memiliki daya beda yang baik, ya, memiliki daya beda yang baik. Nah, kemudian karena ada 16 item, maka kita jumlahkan skor-skor ini, ya, skor-skor ini kita jumlahkan untuk menjadi skor variabel. Ya. Kita jumlahkan. Bagaimana menjumlahkan skornya? Yaitu dengan transform compute variabel, kita beri nama adalah Y total. Y tot gitu saja, ya, Y total. Dan kita beri label, kita beri nama skor total variabel Y, yaitu perilaku diet. Skor total variabel Y atau perilaku diet. Kemudian kita klik continue. Nah, mana saja yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan itu adalah Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 ditambah Y5 ditambah Y6 ditambah Y7 ditambah Y8 kita lewati karena tadi dinyatakan gugur, ditambah dengan Y9 ditambah Y10 ditambah Y11 ditambah langsung 13, Y13 ditambah 14 tambah 15 tambah 16 ditambah 17 ditambah 18. Selesai. Y1 sampai Y18 ada 16 item. Maka tabel data itu akan bertambah dengan satu kolom, yaitu Y total.
Ya, ini di belakang ini ada data yang kita miliki ini. Ya. Nanti di sini akan bertambah satu kolom, yaitu Y total yang kita komputasi ini. Ya. Nah, kemudian kita klik OK, maka kita lihat sekarang datanya, ya sekarang bertambah dengan satu kolom, yaitu Y total. Nah, karena kita tidak menginginkan desimal ini, maka desimalnya kita hapus saja. Skor total variabel perilaku diet ini kita nolkan. Ya, oke. Ya, sekarang menjadi 0. Oke, itu yang kita lakukan dengan validitas item atau daya beda item. Ya. Jadi, skala perilaku diet dengan 3 komponen ini yang dulunya 18 item berubah menjadi 16 item. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya sudah saya masukkan di dalam PowerPoint dari skala yang sudah diisi oleh responden dengan jumlah subjek 40. Kemudian kita lakukan ya analisis itemnya itu dengan analyze, kita pilih scale, kita geser ke kanan, yaitu ke reliability analysis. Kemudian skor Y dimasukkan ke kanan, ya. Item-item yang hendak dianalisis dipindah ke kotak item, pindah kanan. Kemudian nama alat ukur diisi di sini, ya. Tadi sudah kita beri label Y total, ya. Skala perilaku diet, kemudian reliabilitasnya adalah alfa Cronbach. Memang kita bisa memilih reliabilitas yang lain, tetapi defaultnya apabila kita tidak mengubah, SPSS akan menyediakan alfa Cronbach. Kemudian kita klik OK, ya. Kita klik OK dan hasilnya, ini ditambah yang lainnya ya. Yang lainnya itu sebenarnya tidak urgen. Karena yang terpenting itu adalah kita memberi klik pada scale if item deleted. Inilah yang disebut dengan koreksi pathhole. Ya. Pada kotak dialog kedua beri tanda centrang, ya. Boleh sini tambahi ya. Ini yang lainnya, tapi yang terpenting adalah scale if item deleted, kemudian klik continue, ya. Nah, ini adalah outputnya. Ini jumlah subjek 40 dan semuanya ada datanya, tidak ada data yang hilang. Ya. Kemudian reliabilitasnya adalah sementara 0,881. Ini koefisien alfa Cronbachnya. Kemudian kita lihat, ini tadi karena kita meminta, maka ada standar deviasi dan jumlah subjek. Ya. Ini tapi ini tidak perlu lah sebetulnya. Kemudian ini ada tabel korelasi antar item atau matriks ya. Yang benar itu bukan tabel tapi matriks. Matriks itu antara kolom dan baris ini berisi komponen-komponen yang sama. Jadi di sini ada Y1, di sini ada Y1. Y2, Y2. Oleh karena itu, korelasi antara Y1 dengan Y1 itu sempurna, 1. Y2 dengan Y2 itu juga sempurna, 1. Y3 dengan Y3 itu juga sempurna, 1. Semua yang korelasi pada item-item yang sama, hasilnya. Ya. Oleh karena itu, kita hanya perlu melihat separuh dari matriks ini karena berisi angka-angka yang sama ya. Berisi angka-angka yang sama. Y2 dengan Y1 itu 0,083. Di sini juga
0,83. Y3 dengan Y2 di sini adalah 0,316. Di sini juga 0,316. Ya. Ini matriks interkorelasinya. Nah, inilah yang terpenting kita pada kolom corrected item total correlation. Korelasi antara item dengan total yang sudah dikoreksi. Ya, korelasi item dengan total yang sudah dikoreksi. Artinya, skor item itu tidak dilibatkan di total. Ya. Kemudian kita lihat, manakah yang di bawah 0,3, ternyata ada dua, yaitu 0,111 pada Y8 dan Y12. Maka kedua item itu kita pindahkan ke kotak kiri supaya tidak ikut dianalisis pada putaran yang kedua. Nah, ini putaran yang kedua. Putaran yang kedua, Y8 dan Y12 dikembalikan ke kiri. Artinya tidak dilibatkan di dalam analisis putaran yang kedua. Ya. Kemudian kita lihat pada putaran yang kedua, di sini sudah tidak ada pada kolom yang pertama, sudah tidak ada Y8 dan Y12. Dan koefisien korelasinya semua sudah di atas 0,3. Ya. Di sini N item ya, dari 18 item tinggal 16 item. Ya. Itu. Ini analisis item pada skala perilaku diet. Apakah ada komentar, ada pertanyaan? Maksimal untuk kalau item yang bisa dihapus itu sampai berapa, Pak? Yang sekiranya masih skala itu masih bisa kita gunakan gitu, Pak. Sampai semua di atas 0,3. Walaupun misalkan dari 18 tiba-tiba cuma tinggal 10 gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan skala tidak kualitas skala, ini ada pertanyaan, berapa maksimal yang bisa gugur? Seandainya tinggal 10, apakah tidak apa-apa? Menurut saya tidak apa-apa. Ya. Karena apa? Yang terpenting ini kembali ke konsepnya tadi. Nah, ini ya. Kan ada 18 item. Tinggal 10. Misalkan di sini satu, frekuensi tinggal satu item. Di sini tinggal 5, di sini tinggal 4. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Bahkan seandainya frekuensi ini habis, semua gugur. Maka diambil satu yang memiliki koefisien paling tinggi. Jadi harus ada yang mewakili, ya, harus ada yang mewakili. Karena perilaku diet itu diukur dengan 3 komponen ini. Jadi komponen yang hapus itu yang habis, tetap harus ada satu item yang paling tinggi koefisiennya untuk mewakili komponen itu. Begitu, ya. Jangan sampai kosong. Bahkan seandainya tinggal 4 item, ya sudah. Ada 11, intensitas tinggal 6, nomor 6, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Baik buruknya alat ukur tidak ditentukan oleh banyaknya pertanyaan atau item. Ya. Begitu. Apakah ada komentar, ada pertanyaan? Lagi? Yang di rumah? Tidak ada? Kita teruskan ya. Nah, ini akhirnya reliabilitasnya adalah 0,898. Dari tadi di awal itu adalah 0,881. Pasti, ya pasti kalau item-item yang koefisien corrected item total correlation-nya itu buruk, dihapus, reliabilitasnya pasti akan bertambah. Sekarang dari 0,881 menjadi 0,881.
0,898. Jadi naik sebesar 0,17. Ya. Dan jumlah itemnya 16. Oke, begitu ya. Nah, kita analisis yang kedua ya. Yang kedua sekarang. Kan ini ada dua item. Ada dua skala ya. Skala yang pertama, kepercayaan diri. Jadi ini konsepnya adalah kepercayaan diri itu berpengaruh atau eh, berhubungan dengan kepercayaan diri itu berhubungan dengan perilaku diet. Artinya, seseorang kalau kepercayaan dirinya tinggi, ya, kalau kepercayaan dirinya tinggi, dia tidak risau dengan diet, tidak risau dengan diet, meskipun badannya itu gendut, ya, tapi dia percaya diri dengan kegendutannya, maka perilaku dietnya ya tidak akan sekuat mereka yang kepercayaan dirinya lemah, gitu. Sekarang kita analisis kepercayaan diri itu X1 sampai X20. Analyze, scale, reliability analysis, ya. Kita klik reset, kita set ulang, kita masukkan X1 sampai X20. 21, 22, 23, 24 itu variabel yang lain, ya. Kita klik, pindahkan ke kanan, kita klik juga scale if item delete, continue, kemudian kita beri nama adalah skala kepercayaan diri, itu namanya ya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa reliabilitasnya itu alfa, tapi kita juga bisa melihat ini. Ada split half, ada Goodman, ada paralel, dan strict paralel. Ya. Jadi ini yang sudah kita bicarakan minggu yang lalu kalau nggak salah ya, bahwa reliabilitas nanti bisa dengan split half, ya, dengan paralel dan sebagainya. Tapi defaultnya adalah alpha, Cronbach alpha. Kita berhenti sebentar ya, itu ada azan. Nah, kemudian kita klik OK. Kita lihat sekarang reliabilitas sementara adalah 0,842. Ini sementara ya. Sedangkan corrected item total correlation-nya, wah banyak ini ya. Ada X2, ya, 02, 03, 203, 13,
Ya, 13, terus 16. Ada 4 yang gugur ya. Ada 4 yang gugur. 02, 03, 02, 03, 13, dan 16. Oke, sekarang kita lakukan putaran yang kedua. Correlate, reliability analysis. Kita kembalikan 2 dan 3 ke kiri, kemudian 13 dan 16. 13 ke kiri dan 16. Oke, maka kita klik lagi dan sekarang kita lihat corrected item total correlation-nya. Nah, sudah baik semua. Semua di atas 0,3 ya. Dan reliabilitasnya menjadi 0,852. 852. Tadinya adalah 0,842, naik sedikit ya. Naik sedikit, tapi skalanya menjadi berkurang itemnya, jadi lebih mudah. Nah, pada zaman ini, pada saat sekarang ini, item yang sedikit itu justru menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Karena sebagian besar pengumpulan data itu menggunakan Google Form. Ya, menggunakan Google Form. Orang diminta mengisi Google Form, kalau melihat pertanyaannya sudah banyak, nah dia males, ya. Dia males atau ya dia mengisi, tapi mengisinya enggak serius, ya dia asal-asalan. Tapi kalau itemnya cuma 16, 10 begitu, dia akan serius, ya. Toh waktunya paling mengisi hanya dibutuhkan 4 menit, 5 menit lah. Itu. Jadi lebih menguntungkan kalau saat ini ya, saat ini. Dengan Google Form itu akan lebih menguntungkan bagi peneliti maupun bagi responden atau bagi subjek. Ya. Oke, maka dari 20 item berkurang 4 berarti variabel yang pertama itu juga 16 item. Ya, 16 item. Maka kita jumlahkan sekarang ya tanpa melibatkan item-item yang dinyatakan gugur. Kita beri nama X total, X tot ya. X total, kemudian kita beri nama label skor total. Skor total variabel skor total X ya. Skor total X dalam kurung variabel KD, kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri. Kemudian klik continue, yang ditambahkan adalah 1 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11, tadi berapa tuh? Oh, 13 ya. 13 yang gugur tadi. Tambah 12, dilompati 13, tambah 14, tambah 15, tambah 17, 16 dilompati, tambah 18, tambah 19, dan tambah 20. Oh, kemudian kita klik OK. Sekarang kita lihat tabel datanya. Tabel datanya, ya tambah 1 kolom lagi, yaitu X total. Nah, kemudian kita hilangkan desimalnya, klik, kemudian kita pepetkan supaya
jimat kertas, ya. Nah, hipotesisnya adalah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan perilaku diet. Maka kita analisis, analyze. Nah, tergantung ya, ini hipotesisnya apakah hanya hubungan atau pengaruh. Ya. Kalau hubungan berarti kita analisis menggunakan korelasi bivariat, ya, bivariat, dan kita korelasikan skor X dan skor Y, X total dan Y total, ya. Nah, mestinya karena ini analisis parametrik, mestinya dicek dulu apa yang perlu dicek, korelasi, normalitas data. Oke, kita lakukan normalitas data ya. Sebelum dikorelasikan, kita cek apakah mereka berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analyze, non-parametric test, ya. Ini uji normalitasnya ya. Non-parametric test, kemudian pakai legacy dialog, jadi analisis PSS ke-16, 16 dan sebelumnya itu masuk di legacy dialog, dimasukkan di sini, ya. Kemudian kita klik one sample Kolmogorov-Smirnov. Ini. Kita klik di sini, kemudian kita masukkan kedua variabel X total dan Y total, ya. Oke. Di sini tes distribution normal ya. Kemudian kita klik oke. Nah, maka kita lihat hasilnya uji normalitas ya. Tes statistiknya itu adalah KS set, jadi set score ya. Kita lihat hasilnya adalah Kolmogorov, Smirnov, set untuk skala kepercayaan diri dan perilaku diet. Ya, perilaku diet. KS-nya adalah 0,123 ya, kepercayaan diri, kemudian perilaku dietnya adalah 0,110. Kemudian P-nya adalah 0,132 dan 0,200. Artinya apa ini? Ini lebih besar dari 0,05. Ini juga lebih besar dari 0,05. Selesai. Artinya apa? Keduanya adalah berdistribusi normal. Mengapa berdistribusi normal? Ya, mengapa 0,05 kok malah normal? Ya, ini kan tidak signifikan. Tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, artinya apa? Hipotesis nihil diterima. Hipotesis alternatifnya ditolak. Kalau hipotesis nihil yang diterima, apa kesimpulannya? Kesimpulan tidak ada perbedaan distribusi
antara populasi dan sampel. One sample Kolmogorov-Smirnov ini adalah analisis one sample Kolmogorov-Smirnov. Ya. One sample artinya apa? Populasi diambil satu sampel. Ini populasi. Ini one sampel. One sampel. Hasilnya tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan antara populasi dan sampel, berarti kalau tidak ada perbedaan, ya populasi dan sampel sama. Populasi dan sampel sama. Populasi ini selalu diasumsikan berdistribusi normal. Karena tidak berbeda, berarti kalau tidak berbeda berarti sampelnya juga normal. Kan tidak berbeda. Populasi selalu diasumsikan normal. Sampel dengan populasi sama, maka berarti sampelnya juga berdistribusi normal. Begitu, ya. Sebelum dianalisis harus ada uji normalitas dan linearitas. Karena korelasi itu syaratnya adalah normal dan linear. Sekarang analisis linearitas, ya. Sebentar ini kok goyang. Linearitas itu dari regression, kemudian curve estimation. Nah, curve estimation. Ya, yang kita masukkan dependennya apa? Dependennya adalah skor total Y. Independennya adalah skor total X. Ya. Kemudian kita klik, ya kan hanya dua variabel ini ya. Kemudian klik OK, dan inilah hasilnya. Ya, ini hasilnya linearitas dan sangat signifikan. Ya, ini sangat signifikan berarti ada hubungan yang linear antara kedua variabel. Ini garis lurusnya, ini populasinya, dan ini sampelnya punya kita. Jadi ada hubungan yang linear. Ya. Oke. Nah, setelah uji linearitas, maka kita baru analisis korelasi bivariat. Kita masukkan kedua variabel. X masukkan, Y dimasukkan. Kemudian klik OK. Hipotesisnya ada hubungan yang kepercayaan diri dan perilaku diet itu hubungannya kalau kepercayaan dirinya tinggi, perilaku dietnya rendah, negatif ya. Jadi ada hubungan yang negatif hipotesisnya. Ada hubungan negatif antara kepercayaan diri dan perilaku diet. Ya. Oleh karena itu, karena sudah mengarah, maka mestinya menggunakan one tail. Sudah kita bicarakan kemarin di statistika ya. One tail, dari two tail kita pindah ke one tail. Kemudian kita klik OK, dan hasilnya adalah negatif 0,01.
510. Signifikansinya P-nya adalah 0,000, berarti lebih kecil dari 0,01. Sangat signifikan, ya, sangat signifikan. Maka berarti ada hubungan antara kepercayaan diri dan perilaku diet. Hipotesis alternatif diterima. Gitu, ya. Ini dari analisis skala alat ukur sampai uji hipotesis. Oke, apakah ada pertanyaan? Sampai pada kesimpulan ini sudah ada hubungan negatif sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku diet. Semakin tinggi kepercayaan diri, perilaku dietnya semakin rendah. Tapi semakin rendah kepercayaan diri, perilaku dietnya semakin kuat. Meskipun badannya sudah kerempeng, tapi karena kepercayaan dirinya rendah, perilaku dietnya tetap ketat. Nah, gitu. Meskipun sudah langsing, tapi karena dia tidak percaya diri, ya dietnya masih kuat. Oke, apakah ada pertanyaan? Yang di rumah mungkin? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Kembali ke PowerPoint. Ya, ini. Oh, selesai ternyata. Slide-nya sudah sampai ke 28. Selesai. Ya. Oke, kalau begitu sekarang kita beralih ke materi yang hari ini saya bagi, ya, yaitu ini. Analisis item dan reliabilitas. Analisis item ini adalah validitas itemnya dan reliabilitas dengan CASP. Ya. Oke. Sudah tuh ini? Sudah dibagi toh? Oke. Ya. Analisis item dilakukan untuk melihat, ya, analisis item dilakukan untuk melihat manakah item yang berfungsi dengan baik. Item-item yang berfungsi dengan baik. Yaitu mampu membedakan subjek yang memiliki atribut yang diukur dengan subjek yang tidak memiliki atribut yang diukur. Ya. Atau memiliki atribut yang diukur namun rendah. Itu. Jadi mampu membedakan. Kalau misalkan kita membuat skala tentang kestabilan emosi, maka item-item itu harus mampu membedakan antara mereka yang memiliki emosi yang stabil dengan mereka yang tidak memiliki emosi yang stabil. Gitu. Itu memiliki daya mampu membedakan. Ya. Misal, ini skala kemampuan menahan diri. Kemampuan menahan diri. Itemnya adalah melihat tayangan sebuah kafe yang nampak enak, saya segera mencobanya. Nah, ini item untuk kalau saya menjawab sangat sesuai dengan pribadi saya, maka berarti saya orang yang kalau saya langsung mencoba, berarti saya orang yang bagaimana? Yang di rumah? Tidak mempunyai kemampuan menahan diri. Iya, tidak mampu menahan diri. Ya karena baru melihat langsung mencobanya.
Ya, tapi kalau saya menjawab sangat tidak sesuai dengan diri saya, ya, sangat tidak sesuai berarti saya orang yang mampu menahan diri, begitu. Kalau saya ya sangat tidak sesuai. Mbok koyo ngopo enake tetap nggak akan saya mencobanya ya. Buat kopi ya di rumah saja ya. Pengen snacknya ya beli aja snacknya, nggak usah di kafe itu ya. Nah ini berarti item ini mampu memiliki daya beda, mampu menunjukkan daya beda antara mereka yang memiliki atribut yang diukur dengan yang tidak memiliki atribut yang diukur. Oke, contoh yang kedua, skala motivasi belajar. Saya selalu menepati jam belajar. Ya, saya selalu menepati jam belajar. Kalau saya memilih jawaban sangat sesuai, berarti saya orang yang kalau saya menjawab sangat sesuai, Kalau berarti saya orang kalau yang motivasinya tinggi, Pak. motivasi belajarnya tinggi, motivasi belajarnya tinggi. Tapi kalau saya memilih jawaban sangat tidak sesuai, motivasinya rendah, boro-boro misalkan begitu. Maka saya menjawab sangat tidak sesuai dengan diri saya. Maka berarti item ini adalah item yang memiliki daya beda. Ya, begitu. Itu analisis item. Nah, jika item tidak memiliki daya beda atau daya diskriminasi, maka reliabilitasnya juga rendah. Ya, reliabilitasnya juga rendah. Untuk meningkatkan reliabilitas, disarankan menghapus item-item Y8, ya, itu kan reliabilitasnya akan naik. Ketika kita mau menghapus Y12, reliabilitasnya akan naik. Jadi memang disarankan menghapus item-item yang daya diskriminasinya rendah. Corrected item total correlation itu adalah daya diskriminasi. Ya, daya diskriminasi. Reliabilitas disarankan minimal 0,7. Pemilihan item berdasarkan daya diskriminasi akan meningkatkan reliabilitas. Tetapi belum tentu meningkatkan validitas. Jadi kalau itu dihapus reliabilitasnya sama, ya apa gunanya? Paling-paling dihapus untuk mengurangi jumlah item, begitu ya. Nah, daya diskriminasi dilihat dari koefisien korelasi antara item dengan total. Dalam SPSS disebut sebagai corrected item total correlation. Korelasi yang sudah dikoreksi. Bentar, saya mematikan AC dulu. Mana AC? Ya, ini yang ini nyentor sekali ini. Ya, yang sana aja udah, itu udah cukup. Sudah, tapi sudah mati, toh? Oke, ya. Daya diskriminasi dilihat dari koefisien korelasi antara item dengan total. Dalam SPSS disebut corrected item total correlation. Korelasi yang sudah dikoreksi dengan part whole. Sedangkan dalam CASP disebut sebagai item rest correlation. Ya, item rest correlation. Nanti kita analisis dengan CASP.
korelasi item total ini sebenarnya bukan indeks validitas, tetapi daya beda. Ya. Namun, sebuah item yang mampu menunjukkan daya beda, sebenarnya juga menunjukkan kejituan. Ya, jitu item itu, mampu. Ya, kemampuan ukurnya itu tinggi. Dan hal itu sama dengan validitas. Ya, ya, kejituan item itu juga sama dengan validitas. Jadi daya beda itu juga bisa dikatakan sebagai validitas item. Setiap item diharapkan memiliki koefisien korelasi minimal 0,3 per item. Sehingga kalau tadi kita memiliki 16 item, satu itemnya memiliki koefisien determinasi 9%, berarti kalau 16, ya 9 kali 16, lebih dari 100%. Meskipun item-item itu ada yang overlapping, ya, memiliki daya ukur yang sama, tidak apa-apa. Ya, itu. Koefisien korelasi lebih rendah dari 0,3 disarankan di drop atau dihapus, ya. Koefisien korelasi 0,3 apabila dikonversikan ke koefisien determinasi ini sudah cukup untuk sebuah item. Untuk sebuah item. Pada kolom sebelah kirinya, if item drop, dilihat dulu apakah reliabilitasnya akan meningkat atau tidak. Jika itemnya di drop atau dibuang. Nah ini tadi, ya. Ini tadi yang sudah kita kerjakan. Reliabilitas awalnya adalah 0,881, corrected item totalnya 0,111 dan 0,257. Jika item ini di drop, reliabilitasnya naik menjadi 0,90 dan 0,886. Ya, jadi meningkatkan reliabilitasnya. Pada putaran kedua, semua sudah lebih dari 0,3. Dengan demikian, skala perilaku diet memiliki 16 item yang baik dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,898. Lebih tinggi dari minimal, yaitu 0,7. Nah, sekarang ini dengan CASP ya. Pilih analisis reliability dan klik pada classical single test reliability. Buka data, import data yang hendak dianalisis. Nah, kita sudah tahu bahwa CASP itu tidak memiliki atau belum memiliki fasilitas inputting data. Jadi data itu diimport dari SPSS atau Excel. Ya. Pada baris analisis yang ditawarkan terdapat reverse skill item. Ya, pilihan ini adalah untuk membalik skor. Kan skor favorable dan unfavorable itu kan memiliki skor yang berkebalikan. Kalau belum dibalik ketika ini, apa itu? Ya. Kalau belum dibalik ketika inputting data, maka JASP itu memiliki fasilitas reverse itu. Tapi saya sarankan sebaiknya ketika input itu sudah dibalik. Ya, jadi supaya tidak terjadi kesalahan. Pada SPSS biasanya skor sudah dibalik pada saat input data. Kemudian klik single test reliability, scale statistik, McDonald, apa ini simbolnya, omega, dan Cronbach alpha, serta average inter-item correlation, itu kita klik. Pada single item analysis, klik McDonald omega dan Cronbach alpha, serta item rest correlation. Mari kita buka JASP-nya ya. Masih punya JASP?
Ini JASP, punya saya 19. Sudah? Yang di rumah? Masih ada atau JASP? Kalau sudah dihapus ya download lagi saja. Wong ini gratis ya. Dan memang setiap bulan Februari itu selalu diperbarui ya. Kemudian kita panggil datanya bisa lewat sini maupun lewat show open data file ya. Kemudian nah udah mati itu. Tadi masih hidup hasilnya kan. Ya. Kemudian kita pakai open komputer saja ya. Komputer, kemudian kita browsing, ya kita cari datanya ada di mana, klik, kemudian kita buka di, saya simpan di sini tadi, USM, klik, materi penyusunan alat ukur, kemudian namanya adalah Kepdirdat ini, ya. Oke, kita klik OK, maka datanya muncul sekarang ya, laki-laki dan perempuan dan seterusnya, ya. Ini, ya. Oke, nah kemudian analisis itemnya menggunakan reliability ini, ya. Reliability kita klik OK, kemudian unidimensional reliability kita masukkan. Nah, sebelum dimasukkan variabel yang item-item yang mau dianalisis, hasilnya sudah muncul di sini, ya. Nah, ini McDonald Omega ini tidak familiar dengan kita, maka kita ganti saja menjadi Cronbach alpha ya. Analyze, kita minta tidak usah kita centang, tapi kita minta alpha saja. Ya, koefisien alpha if item delete ini juga kita minta. Ya. Ini kemudian kita minta item rest correlation. Ya, itu saja, ya. Jadi nanti akan kita dapatkan Cronbach alpha dan kemudian if item drop serta Cronbach alpha-nya. Ya, item rest correlation. Item rest correlation ini adalah corrected item total correlation. Ya, di dalam SPSS. Nah, kemudian kita masukkan Y1 sampai Y12. Y1 sampai Y1 sampai Y18. Kita masukkan, kita pindah ke kanan, klik. Oke. Nah, sekarang hasilnya ini. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini Cronbach alfanya sama atau 0,881. Ya. Kemudian yang di bawah 0,3 ya, item rest correlation-nya, item rest correlation ini sama dengan corrected item total correlation, yaitu Y8 dan Y12 sama persis. Ya. Sama persis kita lihat ya, ketika kita menggunakan SPSS tadi. SPSS ini ya 0, dengan CASP 0,111 dan 0,257 persis ya, persis item rest correlation-nya. Dan kalau dihapus
naik menjadi 0,90, Y12 dihapus menjadi 0,886. Jadi hasilnya sama persis dengan SPSS. Sekarang kita kembalikan Y8 kita kembalikan ke kiri, tidak ikut dianalisis, dan Y12 kembalikan ke kiri. Nah, sekarang langsung berubah. Nah, ini CASP itu tidak meninggalkan memori, tidak meninggalkan data lama. Jadi, begitu dihapus langsung berubah. Sekarang, Cronbach alfanya menjadi 0,898 dan semua sudah di atas 0,3. Itu kalau kita menggunakan CASP. Ada komentar? Ada pertanyaan? Nah, enak mana? SPSS dan CASP. Nah, mungkin kita sudah biasa dengan SPSS ya toh. Tapi CASP juga praktis ini ya, lebih simpel ya, lebih simpel. Ya memang tidak sepopuler SPSS, tetapi sudah banyak publikasi-publikasi di jurnal yang menggunakan CASP ya, itu sudah banyak. Jadi lambat laun dia menjadi populer, lebih populer, terutama di Eropa ya. Kalau Amerika masih SPSS. Oke, gitu. PowerPoint-nya ini ya. Nah, ini kita sudah lakukan. Nah, ini McDonald Omega-nya ya terserah ya, kalau Anda mau tidak menghilangkan ya boleh-boleh saja. Tadi saya hilangkan McDonald Omega karena kita terbiasa dengan Cronbach alpha. Oh, ini prosesnya tadi ya. Jadi ini yang sudah kita kerjakan. McDonald-nya dibiarkan, tapi kita nambah dengan Cronbach alpha. Maka akan muncul dua kolom di sini, yaitu Cronbach alpha dan McDonald omega. Ya. Kemudian ini hasilnya, Cronbach alpha-nya 0,881, dan analisis item menunjukkan bahwa item nomor 8 dan nomor 12, koefisien korelasi item totalnya di bawah 0,3. Sama persis dengan SPSS. Hasil analisis item pada putaran kedua menggunakan CASP kita kembalikan item 8 dan 12 dan diperolehlah ya Cronbach alfanya naik menjadi 0,898 ya. Dan 16 item yang tersisa semua sudah di atas 0,3. Begitu ya. Nah, ini analisis faktor. Oke, nanti saja ini ya. Itu yang analisis item tadi. Oke, apakah ada pertanyaan? Analisis item, pengujian skala yang kita buat. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita tadi materinya yang saya kirim ke Mbak Rahma itu apa? Oh, reliabilitas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan reliabilitas. Ini reliabilitas. Ya. Nah, banyak yang salah menulis ya dalam skripsi maupun tesisnya.
reliabilitas itu dengan reliabilitas. Itu dua hal yang berbeda ya. Reliable dan real itu berbeda ya. Yang benar itu adalah reliabilitas, reliability. Kalau kita menembak sasaran tembak dan hasil tembakannya di situ, itu reliable nggak? Tembakan yang menetap di situ. Reliable ya. Valid nggak? Belum valid ya. Karena validitas itu tepat sasaran di tengah. Tapi itu sudah reliable ya. Karena dia tetap di situ. Jadi kesalahannya ajek itu ya. Kalau ini reliabilitasnya rendah, validitasnya juga rendah. Kalau ini reliabilitasnya lumayan, validitasnya juga lumayan. Nah, inilah yang disebut sebagai valid dan reliable, tepat pada sasaran dan juga ajak. Ya. Saya kan memiliki hobi menembak ya, hobi menembak. Tapi menembaknya itu menembak sasaran, bukan menembak hewan ya. Suatu hari saya menembak bola yang saya gantungkan. Ya, saya berjalan membelakangi bola itu dan membalik langsung menembak. Dan ternyata kena. Kena. Tapi saya mengulang yang kedua, ketiga, keempat, tidak kena. Tidak kena. Berarti itu tidak reliable. Jadi kena yang pertama itu hanya kebetulan. Kebetulan. Nah, kalau validitas itu bukan kebetulan, jadi benar-benar mengena pada sasaran. Itu yang disebut valid ya. Nah, reliabilitas itu menggunakan konsepnya adalah classical true score theory. Apa itu classical true score theory? Classical true score theory itu mengatakan bahwa setiap pengukuran itu selalu memuat, selalu mengandung adanya error. Setiap pengukuran itu selalu ada kesalahannya. Ya. Oleh karena itu, pengukuran di bidang psikologi itu tidak eksak bisa berubah. Kita tes intelijensi lagi, itu berbeda hasilnya, ya, berbeda hasilnya, berbeda dengan meteran, ya meteran. Saya mengukur lebar meja, panjang meja, katakanlah itu lebarnya 70, panjangnya 1 meter. Besok pagi saya ukur lagi, sama. Minggu depan saya ukur selalu sama. Reliabilitasnya sempurna. Ya, karena itu pengukuran fisik berbeda dengan pengukuran psikologis. Ya. Pengukuran psikologis itu sangat-sangat banyak muatan errornya. Ya. Karena ada dinamika manusia saja yang sama itu berbeda dari hari ke hari. Ya, berbeda. Maka tidaklah mungkin kita akan mendapatkan reliabilitas sempurna 1. Itu tidak mungkin. Ya. Selalu ada errornya. Reliabilitas itu adalah keajegan. Nah, sambil berseloroh ya, tokoh siapa yang memiliki reliabilitas tinggi pada penampilannya? Mr. Bean, ya, Mr. Bean itu agak reliable. Indonesia, siapa yang tokoh di Indonesia, psikologi, yang memiliki reliabilitas yang sangat tinggi? Ya, Kak Sito.
Kak Seto itu dari muda sampai sekarang modelnya begitu rambutnya. Model rambutnya. Padahal itu mestinya sekarang tidak dibang karena usianya sudah 70 lebih. Model rambutnya tetap begitu, itu reliable sekali. Ya, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ini ya, X itu hasil pengukuran, opt-in score, skor yang diperoleh. Itu memuat true score, skor yang sesungguhnya, dan error. Ya, dan error. Mestinya errornya itu kecil. Ya, mestinya begitu sehingga sehingga T itu mendekati X. Nah, error itu juga berkaitan dengan kalibrasi ketelitian alat ukur itu. Kalau saya mengukur tinggi badan saya mendapatkan 173. Tapi kalau kalibrasinya sampai milimeter, ternyata salah. Karena sebetulnya tinggi badan saya adalah 172,5. Jadi ada error sebesar 5 milimeter. Begitu. Ya. Itu. Jadi reliabilitas itu berkaitan dengan kalibrasi. Maka minggu yang lalu saya sudah memberikan contoh, kalau saya mengukur berat cincin saya dengan timbangan beras, ya maka tidak valid, nggak akan bergerak karena kalibrasinya berbeda. Ya, kalau saya mau menimbang cincin ya mestinya memakai timbangan emas, ya, atau timbangan obat. Timbangan obat itu sangat detail, gitu. Nah, X-nya itu opt-in score, skor T itu adalah true score, dan E itu error atau kesalahan pengukuran. Ya. Nah, pada pengukuran berulang, itu errornya bisa di atas, bisa di bawah. Ya, bisa di atas atau di bawah. Oleh karena itu, pada pengukuran berulang errornya itu akan mendekati nol. Karena bisa di atas dan di bawah. Estimasi reliabilitas itu adalah mengendalikan error itu. Reliabilitas itu mengendalikan error. Error dapat lebih tinggi daripada true score, namun dapat pula lebih rendah. Ya, jadi X min T itu bisa positif, bisa negatif. Tergantung true score-nya itu di atas X atau di bawah X. Nah, ini error. Ini tinggi badan saya, tadi saya tunjukkan 173, true score-nya adalah 172,8 cm, jadi ada error di sini. Ya. Nah, pengukuran yang kedua, yang pertama misalkan ini ya, 173,5, pengukuran yang kedua 172,8, karena tinggi badan manusia, badan saya itu menyusut. Sekarang sudah mungkin 172-an. 173. Mengapa menyusut? Semua manusia semakin banyak usia, semakin rendah tinggi badannya. Mengapa? Tulang. Iya, tulangnya, tulang rawan. Tulang rawan itu menyusut, aus ya, sehingga akan mengurangi tinggi badan. Nah, coba dihitung dari kepala sampai kaki, berapa tulang rawannya? Ya, leher ini aja ada 9 ruas, itu sudah berkurang. Kemudian punggung sampai tulang ekor itu 32 kalau nggak salah. Kemudian masih paha, Betis. lutut, betis, ya itu semua berkurang. Ya, maka semakin berusia seseorang, itu tinggi badan semakin berkurang. Ya, kakek nenek itu mesti lebih kecil dari kita lihat daripada dulu. Ya.
Nah, interval nilai mata kuliah. Dua orang mahasiswa yang sama-sama memperoleh nilai A belum tentu memiliki kuantitatif yang sama. Si Andi mendapat skor 87. Nilainya A. Si Badu memperoleh skor 95. Nilainya juga A. Sama-sama A. Karena pengukuran dengan huruf, nilai dengan huruf itu lebih kasar. Akurasinya, kalibrasinya lebih besar daripada yang dengan angka. Ya. A itu di USM di atas 90 kalau nggak salah. Atau 85, saya lupa. Ya. Di atas 85 itu A. Begitu. Jadi sama-sama mendapat A, belum tentu skor kuantitatifnya itu sama. Secara kuantitatif sebetulnya mereka memiliki skor yang berbeda. Andi A, kurus, istilahnya adalah A itu B, A-nya itu kurus, sedangkan B, si Badu, nilainya A gemuk, ya, atau A penuh, begitu. Nah, demikian pula pilihan jawabnya itu adalah A, B, C, D, E. Dari sangat enak, sangat tidak enak. Orang yang sama-sama menjawab enak, yang B ya, jawabnya dia sama-sama B, tapi dua orang itu mungkin yang satu B-nya itu mendekati A, yang satu B mendekati C, ya, begitu. Padahal dua orang itu sama-sama menjawab B. Nah, pada kenyataannya ada kemungkinan berbeda secara kuantitatif. Ya, kalau saya itu A penuh ya, mie instan itu A penuh, enak sekali. Ya. Bagi saya makanan itu semua enak. Apa? Apalagi kalau lagi Iya, apalagi lapar ya. Mie instan ditambahi telur ya, satu saja sudah cukup. Kemudian ditambah sayuran, tambah enggak, kalau saya sekarang udah nggak pernah makan, nggak pedes. nggak boleh. Apa itu luncang ya, tambah luncang, wah enak sekali. Ya, daun bawangnya, enak sekali itu. Oke, asumsi true score teori, ya, ekspektasi dari X, ekspektasinya, harapannya, X itu sama dengan true score, harapannya begitu. Jadi kalau pengukuran fisik itu ya benar-benar sama. Beberapa kali pengukuran yang independen, independen itu artinya pengukuran yang pertama tidak mempengaruhi pengukuran yang kedua. Jadi dua pengukuran ini seakan-akan baru satu kali itu diukur. Ya. Terhadap subjek yang sama, maka nilai rata-rata dari hasil beberapa kali pengukuran akan mendekati true score. Oleh karena itu, nilai mata kuliah itu tidak boleh hanya satu nilai. Harusnya ada 2, 3, 4, begitu ya. Nah, korelasi itu rho ya. Korelasi antara error dengan true score, jadi E-nya itu bisa kecil, bisa besar. Kan. Korelasi antara error dengan true score itu 0. Karena error itu bisa di atas, bisa di bawah, bisa positif, bisa negatif. Ya. Itu asumsinya. Ini asumsi-asumsi ya. Korelasi antara error dari sebuah pengukuran dengan pengukuran yang lain itu tidak saling berkaitan. Maka korelasinya 0. Ya. Misalkan, error dari pengukuran tinggi badan dengan error pengukuran berat badan itu tidak ada hubungannya. Karena itu dua hal yang berbeda. Atau error dari pengukuran sikap tidak ada hubungannya dengan error dari pengukuran intelijensi, misalkan begitu. Error dari suatu pengukuran tidak bergantung pada error pengukuran yang lain. Saling independen. Error dari suatu pengukuran dengan true score dari pengukuran yang lain,
ya, atau true score dari suatu pengukuran dengan error dari pengukuran yang lain, itu korelasinya nol. Tidak ada saling hubungan. Pokoknya dua pengukuran yang independen itu tidak saling berhubungan. Ya, error suatu pengukuran tidak bergantung pada true score pengukuran yang lain. Itu. Nah, ini varians ya. Varians itu adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Sekarang interpretasi. Interpretasi terhadap classical true score teori. Rata-rata error itu sama dengan nol. Itu sebabnya pengukuran itu harus berulang kalau mau mencari yang suatu yang benar. Ya. Kalau saya mengatakan anak saya itu cantik, benar nggak itu? Pengukur optim score pernyataan bahwa anak saya cantik. Nah, tidak. Ya karena saya ayahnya. Tapi kalau tetangga belakang saya mengatakan anak saya cantik, kanan saya mengatakan anak saya cantik, kiri rumah saya mengatakan cantik, tetangga-tetangga saya mengatakan anak saya cantik. Nah, itu beberapa kali pengukuran, beberapa kali statement, ya, itu tidak ada errornya, berarti benar. Jadi rata-rata errornya nol. Ya. Variance error, ini ya, variance itu lebar sempitnya kurva. Kalau errornya semakin besar, ini yang kedua, ini yang besar, ini errornya sempit, ya, berarti alat ukur itu semakin tidak reliable. Tapi kalau errornya sempit, variasinya kecil, berarti itu semakin reliable. Rx X aksen, ya, itu korelasi antara pengukuran X dengan korelasi X yang kedua. Jadi X diukur dua kali. Itu simbolnya adalah R X aksen. Itu simbol dari reliabilitas, yaitu korelasi antara dua optim score atau X dari dua alat ukur yang paralel atau alat ukur yang sama. Alat ukur yang sama atau alat ukur yang paralel, X dan X aksen. Korelasi dari dua skor sebuah alat ukur yang diujikan dua kali pada subjek yang sama. Ya. Jadi diukur lagi, dikorelasikan, itulah reliabilitas. Jika dua skornya adalah sama atau variance errornya adalah sama. Nah ini ya, koefisien reliabilitas yang dikuadratkan rho x aksen kuadrat itu menunjukkan besarnya proporsi varians pengukuran yang pertama atau X, ini pengukuran yang pertama, dengan pengukuran yang kedua. Ini reliabilitas kuadrat. Maka tadi disebutkan bahwa reliabilitas itu minimal 0,7. 0,7. Maka kalau korelasi itu dikuadratkan 0,7, dikuadratkan berarti 0,49. 0,49 itu berarti 49%. 49%. Nah, berarti overlapping antara dua kali pengukuran itu sebesar 49%. Pengukuran yang pertama dengan pengukuran yang kedua itu ada varians bersama sebesar 49%. Maka kalau tadi saya menggunakan meteran, mengukur lebar meja, mengukur panjang meja, pengukuran sekarang, pengukuran besok, pengukuran minggu depan selalu sama. Reliabilitasnya berapa? 1 dikuadratkan, 1 pengukuran yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sama persis atau identik. Ya. Itu makna dari reliabilitas.
Nah, reliabilitas itu sama dengan ini apa? Variance true score dibandingkan dengan variance opt-in score. Ya. Yang kita dapatkan yang mana? Variance opt-in score. X ini kita dapatkan. True score ini kan tidak kita dapatkan. Ya. Maka untuk mendapatkan hasil yang besar, nah true score ini harus semakin mendekati X-nya. Ya. Reliabilitas adalah perbandingan antara variance true score dengan variance opt-in score. Variance true score dengan variance opt-in score. Jika X sama dengan T, maka variance true score sama dengan variance X, maka reliabilitasnya 1. Ya. Reliabilitas itu sama dengan koefisien determinasi, opt-in score, dan true score. Karena ini kuadrat, maka kalau reliabilitas ini di akar sama dengan korelasi, ya ini akar dari reliabilitas, sama dengan korelasi antara opt-in score dan true score. Ini reliabilitas di akar. Ya. Maka kalau kita mendapatkan, ya, misalkan reliabilitasnya 0,81, tadi kita dapatkan 0,881. Kalau itu di akar, maka korelasi antara opt-in score dan true score sama dengan itu, ya akar dari reliabilitas itu. Oleh karena itu, korelasi antara opt-in score dan true score selalu lebih besar daripada koefisien reliabilitasnya. Maka kalau kita mendapatkan reliabilitas 0,7, mungkin korelasi antara opt-in score dan true score itu lebih besar. Ya. Lebih besar dari 0,7. Nah, kecuali pada saat reliabilitas itu 1 dan 0. Karena 1 di akar ya tetap 1, 0 di akar tetap 0. Jadi ini akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini konsep semua ya. Semuanya menggunakan korelasi ya. Permainannya pada korelasi. Nah, reliabilitas itu konsepnya adalah 1 dikurangi koefisien determinasi, opt-in score, dan error. Maka kita bertujuan untuk mencari ya, koefisien determinasi yang serendah-rendahnya supaya reliabilitasnya besar. Kalau ini kecil, ya, semakin kecil koefisien determinasi opt-in score dan error, maka semakin besar koefisien reliabilitasnya. Karena 1 dikurangi kecil, maka hasil pengurangannya adalah besar. Tapi semakin besar error, maka reliabilitasnya akan kecil. Kecil, reliabilitasnya kecil. Nah, jika tidak ada error, maka reliabilitasnya 1 sempurna. Ya. Nah, reliabilitas juga bisa diperoleh dari 1 dikurangi, ya, 1 dikurangi variance error dan variance opt-in score. Nah, yang kita lingkari merah ini diharapkan kecil. Agar kecil, maka agar hasil baginya kecil, maka kita kan berharap hasil baginya kecil. Maka variance opt-in score, varian X, itu diperbesar. Nah, supaya variansnya besar,
varians itu kan distribusinya lebar, variansnya besar. Maka kita mengenakan alat ukur itu pada subjek-subjek yang bervariasi. Subjek-subjek yang bervariasi. Misalkan, kalau kita membuat alat ukur tentang keluarga berencana, ya, sikap terhadap KB, kita mencari subjek yang bervariasi. Bagaimana caranya? Subjek-subjek yang memiliki anak banyak, itu berarti tidak pro KB. Iya, toh? Nah, sedangkan yang pro KB KID atau pegawai BKKBN. Pegawai BKKBN itu harus pro KB. Ya. Maka dengan demikian kan respondennya ini bervariasi. Kalau bervariasi, variance opt-in score-nya akan besar. Nah, hasilnya reliabilitasnya akan tinggi. Ya, reliabilitasnya akan tinggi karena error dibagi dengan sesuatu yang besar, hasilnya kecil. Karena hasilnya kecil, satu dikurangi kecil, hasilnya besar. Begitu nalarnya, ya. Reliabilitas sangat tergantung pada variance error maupun variance opt-in score. Yang kita miliki, variance opt-in score ini diusahakan sebesar mungkin. Maka dikenakan pada kelompok subjek yang bervariasi. Ya. Ini kita memperkecil error, tapi error kan tidak kita ketahui. Yang kita ketahui adalah opt-in score-nya. Maka variance opt-in score diperbesar, ya, supaya hasil pembagian ini kecil. Tujuannya memperbesar koefisien reliabilitas. Untuk memperbesar koefisien reliabilitas, maka variance opt-in score ini diperbesar. Itu dari persamaan itu. Nanti kita lihat ketika kita menghitung, ya. Nah, jika reliabilitasnya 0 sampai 1, maka berarti ya classical true score teori itu berlaku. Ya. Variance opt-in score sama dengan variance true score ditambah dengan variance error. Korelasi antara opt-in score dengan true score sama dengan akar dari reliabilitas. Korelasi opt-in score dengan error sama dengan akar 1 dikurangi reliabilitas. Oleh karena itu, semakin besar koefisien reliabilitas, semakin kecil error pengukuran. Itu sebabnya reliabilitas itu minimal 0,7. Ya, 0,7 supaya errornya itu kecil. Kita mengambil contoh tadi, mengukur dengan meteran, itu sama sekali tidak ada errornya. X-nya itu besar sekali. Ya. X itu sama dengan hampir mendekati T atau sama dengan T, errornya 0. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Ini kita bicara konsep semua, belum kita praktekkan nanti. Ya, nanti bisa kita hitung itu. Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, apabila reliabilitasnya 1, apa artinya? Ya sempurna, berarti sempurna, tidak ada error. Ya, alat ukur tanpa kesalahan, sempurna. Semua subjek X sama dengan true score. Semua pengukuran sama dengan skor yang sesungguhnya. Ya. Variance opt-in score sama dengan variance true score. Ya. Perbedaan X sama dengan perbedaan T. Ya, itu sempurna ya. Korelasi antara X dengan T sama dengan 1. Korelasi antara X dengan error 0. Gitu. Ini kalau reliabilitasnya 1.
Tapi tidak mungkin kita mendapatkan reliabilitas 1. Nah, kalau reliabilitasnya 0, kita berhenti sebentar. Makan dulu aja. Makan dulu. Nah, sekarang kalau kita mendapatkan reliabilitasnya sama dengan 0, ya, maka berarti ya semua pengukuran salah. Hasil pengukuran berisi kesalahan, ya. Nah, alat ukur ini tidak layak digunakan. Ya. Tapi ya nggak ada ya, yang reliabilitasnya 0 itu enggak, paling 0,3, 0,4 lah. Ya. Hasil pengukuran sama dengan error. Variance optin score sama dengan variance error. Ya, optin score itu kesalahan pengukuran semua. Dan korelasi antara optin score dengan true score itu adalah 0. Korelasi antara optin score dan error atau ya korelasi antara kedua
Hasil pengukuran itu, obtain score dan error, itu adalah mendekati 1. Oke. Nah, kemudian teknik estimasi reliabilitas. Itu tadi yang kita bicarakan adalah konsep-konsep reliabilitas. Dasar-dasar kita mengestimasi reliabilitas. Nah, yang kita bicarakan tadi. Classical true score theory. Nah, sekarang tekniknya. Ya, teknik cara mengestimasi reliabilitas. Nah, reliabilitas itu dikatakan estimasi. Estimasi berarti hanya perkiraan. Ya, itulah pengukuran psikologi. Perkiraan, kita tidak mendapatkan sesuatu yang eksak. Tetapi daripada tidak ada alat ukur, ya, alat ukur yang dibuat oleh psikologi itu tetap berguna, ya, tetap berguna. Begitu. Kita memang bisa mengestimasi berdasarkan observasi, berdasarkan wawancara. Tetapi dua alat ukur itu, observasi dan wawancara itu dua alat ukur ya. Tetapi itu membutuhkan waktu yang besar sekali, waktu yang banyak sekali. Nah, dengan skala, ya, dengan menyusun alat ukur, kita akan mendapatkan waktu yang lebih efisien. 1 kali mungkin dibutuhkan waktu 10 menit, 15 menit, kita bisa mendapatkan hasil, ya meskipun tidak sempurna, kita bisa mendapatkan estimasi yang baik. Ya. Nah, estimasi reliabilitas itu ada beberapa cara, ada beberapa. Yang pertama itu adalah metode tes ulang atau tes retest. Ini adalah metode yang paling cocok dengan pengertiannya. Karena pengulangan pengukuran, kalau mendapatkan hasil yang sempurna, itu adalah ya, tes ulang ini. Ya. Tes dites lagi, hasilnya harus sama. Mengukur lebar meja, panjang meja, itu hasilnya harus sama. Ya. Tetapi di dalam psikologi itu tidak bisa. Yang kedua, metode paralel. Membuat dua alat ukur yang paralel, kemudian kita korelasikan. Metode internal konsistensi, nah ini yang paling populer. Ya, paling populer dan banyak dilakukan. Kemudian, metode split half ini adalah bagian dari metode internal konsistensi. Tadi ketika kita menggunakan JASP, itu juga ada metode split half. Ya. Metode odd even, ini adalah metode internal konsistensi. Ya. Itu. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Ya. Masih ada 6 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jam 7 ada mata kuliah lain. Ya. Dengan? Oh, boring. Ada? Kalau tidak ada teknik estimasi ini kita bicarakan minggu depan. Ya. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.